Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onia Octavia dengan NIM 21042330. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai otomasi perkantoran. Kedua, sistem pendukung keputusan. Dan yang ketiga, sistem pendukung eksekutif. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai otomasi perkantoran. Secara fungsional, Office Automation System atau sistem otomasi perkantoran ini merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, otomasi perkantoran ini dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Otomasi perkantoran memiliki 3 tujuan yang harus diraih. Yang pertama yaitu menggabungkan dan menerapkan teknologi. Kedua, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Ketiga, meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas otomasi perkantoran yang sering digunakan oleh orang yang pertama ada word processor, yaitu pengelola kata. Adalah salah satu jenis otomasi perkantoran yang sudah banyak digunakan orang. Sudah banyak terbukti bahwa produktivitas pekerja dan efektivitas pekerja dapat ditingkatkan dengan menggunakan word processor ini. Yang kedua ada dokumen manajemen. Merupakan beberapa cara guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan dokumen. Dan yang ketiga ada electronic email. Biasanya dikirim melalui jaringan komputer. Pada jaringan komputer, setiap pemakai komputer memiliki nama sendiri yang disebut sebagai akun. Semua data sebuah akun memang harus dimasukkan lebih dahulu sebelum akun tersebut dapat dikenal. Dengan menggunakan salah satu pengelola kata, kita dapat menulis surat atau memo lalu menitipkan surat tersebut kepada jaringan. Dan yang keempat ada electronic fund transfer. Digunakan untuk menggantikan pengiriman kertas atau dokumen atau uang ke bentuk elektronik. EFT dapat melaksanakan transaksi pendanaan, transfer, pembayaran uang, pembelian, atau penagihan dan sebagainya dari bank ke pelanggan atau antar bank. Contohnya yaitu Automatic Teller Machine atau ATM. Penerapan otomasi perkantoran ini dalam sebuah organisasi memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu fase dasar, yang kedua ada fase penggabungan, dan yang ketiga ada fase lanjutan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa arah yang dituju dalam penerapan otomasi perkantoran adalah integritas organisasi. Hal ini dapat menimbulkan beberapa kemungkinan problem yang pernah diantisipasi secara dini, yaitu 1. Perpindahan dari fase dasar ke fase penggabungan akan mengubah struktur organisasi karena semula otomasi perkantoran digunakan oleh tipe 1 yang kemudian pada fase selanjutnya lebih didominasi oleh manajemen tipe 2. 2. Teknologi otomasi perkantoran cukup sulit dimengerti sehingga dibutuhkan pelatihan yang cukup besar agar semua dapat memanfaatkan peralatan yang ada. 3. Siapa yang akan membawa otomasi perkantoran ini? Bagian komputer atau bagian komunikasi? Ini merupakan keduanya harus belajar sesuatu yang baru lagi. 4. Penurunan pegawai dapat menimbulkan keresahan dan kendala. 5. Harganya mahal sehingga arah yang dituju harus sudah jelas. Kesalahan dalam penerapan otomasi perkantoran menghasilkan keluaran yang tidak sesuai dengan ongkos. Nah, kemudian kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu mengenai sistem pendukung keputusan atau DSS. Merupakan wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DSS mempunyai kemampuan ESS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus EES, definisi DES sebagai rangkuman sistem
komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DES dapat diperoleh. Yang pertama yaitu dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu. Ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan keputusan yang intuisi. Mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. 4. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. 5. Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi beberapa manajer berkomunikasi dengan baik. Keenam, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. 7. Membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. 8. DES ini didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. Dan yang terakhir, DES digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Nah, 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DSS ini yang pertama, 1. Mendefinisikan problem. 2. Membuat model dengan DDS generator. 3. Menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Sebuah proses yang menggunakan DES memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, model, database, dan data. Nah, kemudian materi terakhir mengenai sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan eksekutif support system adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau disebut dengan MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar critical success factor, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini diperkirakan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya, yang pertama, kemampuan untuk menampilkan CSF. Yang kedua, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik. Ketiga, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan. 4. Kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CSF. 5. Kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan. Dan yang keenam, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategi. Sifat dan keunggulan dari ESS atau sistem pendukung eksekutif ini pada umumnya yaitu: yang pertama, dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. 2. Dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up to date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. 6. Dapat memberi gambaran individu. Dan yang terakhir, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Nah, demikian penjelasan saya mengenai beberapa materi tadi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.